Pengunjung sore ini dari mana? SMA Negeri 2 Raha. Oh, SMA Negeri Dua Raha. Luna, duduk, 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 duduk. Dari Pramuka Gede Papa ini? Arjuna Srikandi. Oh, Arjuna Srikandi. Iya. Pantas cantik-cantik. Masya Allah. Cantik-cantik, ganteng-ganteng karena Srikandi. Gitu. Apa tugasnya kalian? Membuat jurnal. Oh, membuat jurnal. Mengenai apa jurnalnya? Jurnalnya ini mengenai ada Masjid Muna, terus rumah adat. Oh, begitu. Iya, benteng-benteng sama kapal dengan foto-foto. Oh, iya, iya. Oke. Apa tugas kalian? Jadi ini kakak tugasnya kita itu, saya ini mau buat jurnal yang itu judulnya tentang keajaiban Pulau Muna. Nah, kemarin saya sudah ke Masjid Muna juga untuk ambil gambar. Suratan utama kita itu tentang kerajaan Pulau Muna ini. Oh, kerajaan. Iya. Terus nanti ada bagian-bagiannya juga yang benteng, Oh, iya. untuk Pulau Muna sama saya Iya, iya. pribadi. Kalau kita diskusi tentang kerajaan, awalnya itu kita harus dulu tahu tahun berdirinya kerajaan Muna. Jadi kalau tahun berdirinya kerajaan Muna itu dia tahun 1210 Masehi. Ingat ya? Tahun 1210 Masehi dengan raja pertama bernama Laeli yang bergelar Betenone Tombula Baidul Zaman. Kalau nama aslinya Remanggilangi. Jadi itu Raja Muna pertama. Jumlah raja di pemerintahan kerajaan Muna kemarin itu jumlahnya ada 27 raja semua. Dari Laeli terakhir Laude Pandu. Jadi raja semua 27. Setelah kita coba, kalian kan SMA 2 ya? Iya. Coba sebutkan saya struktur SMA 2. Dari kepala sekolah, Terus? wakil kepala sekolah, Iya. terus Terus? ada bidang-bidangnya. Oh gitu. Iya. Kalau di sistem pemerintahan kerajaan Muna bagaimana struktur? Tidak, struktur pemerintahan kerajaan Muna. Dari raja terus Belum pernah dengar. belum. Jadi setelah tahun kita mengerti tahun berdirinya, berarti jangan dulu kita melangkah terlalu jauh. Harus kita pahami dulu strukturnya dulu, supaya kita tidak rancu dalam mengkaji sejarah Muna. Jadi struktur pemerintahan kerajaan Muna itu pertama itu disebut Sugi, Om Puto atau Raja. Kedua itu Sarah Hukum. Jabatan kedua itu Sarah Hukum. Sarah Hukum itu dia punya struktur lagi. Yang pertama itu namanya Kino Agama. Yang kedua Imam Kota Muna. Yang kemarin, kapan naik di Kota Muna kemarin? Kemarin di Masjid Muna. Jadi di Masjid Muna itu punya struktur juga. Pertama Kino Agama, yang kedua Imam Kota Muna, yang ketiga Hatibi Duruduano. Hati biduruan itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Hatib yang dua. Hatib yang dua itu Hatibino Tongkuno dan Hatibino Lawa. Habis itu Modi Tolufuluno. Toluful apa artinya? 30. 30. Berarti Moji 30 kampung tua di Muna. Kalau sekarang kan banyak kampung, tapi yang diutamakan itu 30 kampung tua yang ada di Muna. Terus Modi Popano, Modi Kamukula. Maksudnya 4 kampung tua di pemerintahan kerajaan Muna di masa lampau. Itu pertama Kaura, Lembo, Doke, sama Kaura, Lembo, Doke sama Kasintala. Itu budaya Muna itu tidak boleh terlepas dengan Muna Barat. Tidak boleh kalau bicara Muna, kalau bicara budaya. Tapi kalau bicara sistem pemerintahan itu baru beda kita. Tapi kalau bicara budaya tidak boleh ada perpisahan. Tidak boleh satu dia. Contohnya tadi Hatibino Lawa dan Hatibino Tongkuno masuk wilayah Muna Barat kan? Iya. Tapi kalau bicara budaya tidak boleh dia. Kan hari ini kan tugasnya kalian budaya bukan pemerintahan ini.
Hanya kita mengkaji tentang pemerintahan kerajaan Muna di masa lalu. Jadi tadi setelah Modi Tolofluno, Modi Popano, artinya Modi Kamukula yang 4, itu pertama itu tadi Kasintala, Kaura, Ndoke, sama Lembo. Karena ini kampung tua awal kerajaan Muna, belum mekar-mekar sampai sekarang, kayak sekarang ini. Dulu itu namanya masih 4 kampung dia Muna, kerajaan Muna. Habis itu setelah Modi Kamukula itu namanya Modianahi. Modianahi ada 2, Modi Anahino Tabawo dan Modi Anahino Lawa. Terakhir Mokimu. Pernah dengar kata Mokimu? Mokimu pernah dengar? Belum. Mokimu kalau untuk hari ini namanya remaja masjid. Jadi itulah struktur daripada secara hukum pemerintahan kerajaan Masjid Muna. Masjid Muna itu dibangun ya tahun 1538 di masa pemerintahan Raja Muna Latila Ponto dengan Lapusasu. Bicara Masjid Muna berarti kenal Islam ya. Jadi Islam di Muna itu masuk tahun 1400 akhir di masa pemerintahan Raja Muna ke-6 Sugimanuru. Setelah dia menyerap ajaran Islam, dia mulai membuat suatu undang-undang ketatanegaraan. Makanya gelarnya Sugimanuru itu Pasokino Adatnya. Pasoki itu artinya undang-undang, adat itu adat, undang-undang adat. Pasokino Adati namanya mensahkan undang-undang. Jadi jangan sampai kalian ditanya sejak kapan itu Muna kena undang-undang, sejak Raja Muna ke-6. Memang kalau undang-undang secara lisan itu belum ada penetapannya. Nanti saat Raja Muna Sugimanuru baru ada penetapannya, undang-undangnya tertulis ya. Penyiar agama Islam yang kamu tahu yang masuk di Muna, Islam itu masuk di Muna ada 4 penyiarnya, dan itu masing-masing bertahap. Penyiar agama Islam pertama itu namanya Syekh Abdul Rahman Wahid. Dia di masa Sugimanuru, Raja Muna ke-6. Bagaimana ini Syekh Abdul Wahid supaya bisa diterima ajarannya di Muna? Dia nikahi dulu putrinya Raja Muna, namanya Wodepogo. Saudaranya Lapusasu dan Laki Laponto yang jadi raja sana. Syekh Abdul Wahid itu dia mengajarkan ketauhidan, bukan syariat. Karena Islam ini masuk di Muna, dia awalnya dia ketauhidan, bukan syariat. Namanya Rempe Somba dengan Rempe Somba. Sultan siapa namanya? Sultan Fahri. Itu gelarnya Rempe Somba. Apa artinya Rempoi kalau bahasa Muna? Bersatu. Boleh. Somba? Miri. Bukan. Boleh juga Inggris sebenarnya. Tapi kalau Rempe Somba itu artinya rukuni salatmu. Jadi Rempe Somba apa artinya? Rukuni salatmu. Jadi di Raja Muna ke-9 masuk lagi penyiar Islam namanya Firuz Muhammad. Di situ dia diajarkan syariat. Nah, ke sana lagi, ke-13. Coba baca. Itu kesempurnaan daripada syariat itu. Penyempurnaan. Tiba di Raja Muna ke-14 lagi. Siapa namanya? Satu lagi penyiar agama Islam yang masuk. Namanya Ali Muhammad. Ali Muhammad. Dan itu salah satu anaknya Syekh Ali Muhammad itu menurunkan raja berikutnya, namanya Sangya Ketobia. Coba siapa itu namanya Sangya Ketobia? Bukan, ke-20-an dia. Sangya Ketobia. Loading siapa? Siapa Sangya Ketobia sih? Ode Ahmad. Sebelum Ahmad Maktubu. 21. Laudeng Kaili.
setelah Laude Bule siapa? Siapa Laude Bule? Laude Kain. Apa gelarnya Sengit Tutubi atau? Itu bab itu kakeknya dia itu penyiar agama Islam. Karena penyiar agama Islam ini Muhammad Ali ini kawin dengan anak yang putusannya Laude Bule, terus melahirkan Laude Arabu. Laude Arabu melahirkan itu Laude Kaili. Oke? Nah itu tentang masjid ya, masjid Kota Muna.